Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Fitriaulia, Stambuk B201-19-090. Saya adalah mahasiswa program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teori struktural fungsional yang merupakan salah satu teori dari sosiologi modern, di mana sosiologi modern adalah salah satu mata kuliah di program studi sosiologi. Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, dicetuskan oleh Emil Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh teori fungsionalisme struktural Durkheim, diantaranya Tolkien Parsons dan Robert K. Merton. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad ini. Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada di sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Dalam kacamata fungsionalisme, institusi sosial akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya. Dalam sosiologi, beberapa institusi sosial yang dimaksud antara lain keluarga, pemerintahan, ekonomi, media, agama, dan sebagainya. Jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka sistem sosial akan kolaps dan perlu waktu lama untuk pulih seperti semula. Kondisi pasca perang merupakan contoh di mana sistem sosial rusak dan gagal berfungsi akibat perang. Pasca perang, ekonomi tidak berjalan, pemerintahan mengalami kekosongan kekuasaan, dan aspek lain kehidupan sosial bubar. Teori struktural fungsional melihat ini sebagai destabilitas dan rusaknya sistem sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana teori struktural fungsional bekerja dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, pemerintahan yang mendirikan sekolah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan untuk warganya. Murid-murid dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja dan posisi-posisi di pemerintahan nantinya. Ketika bekerja, tibalah saat mereka untuk membayar pajak. Uang pajak tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan dan lainnya. Pekerja juga menyuplai biaya hidup untuk keluarganya agar tetap eksis. Pada akhirnya, murid-murid yang semula dibiayai dan dididik oleh negara akan membiayai negara agar tetap eksis. Dari sudut pandang teori struktural fungsional, jika sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya, yakni pemerintah membiayai pendidikan, murid belajar, kemudian bekerja, sistem sosial akan berada pada kondisi yang stabil. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Sebagai berikut. 1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. 2. Setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. 3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Dalam struktural fungsional juga memiliki persyaratan sistem sosial, yaitu 1. Adaptasi.
Sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. 2. Pencapaian tujuan yang diharapkan. Tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar, agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. 3. Integrasi atau kebersamaan. Menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta berperannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem saling menyesuaikan. 4. Pemeliharaan pola laten. Sebagaimana pemeliharaan pola yang tersembunyi, yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. Nilai-nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat akan dapat mengendalikan keutuhan solidaritas sosial. Sekian penjelasan singkat tentang teori struktural fungsional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.